Sampai Pulau Rote. Dan kembali lagi pada pagi hari ini, kita akan kembali selama 30 menit ke depan akan berbincang dan juga menyaksikan kondisi serta terkait informasi pertanian terkini, yaitu tentang perkembangan program penambahan areal tanam Kementerian Pertanian hari Jumat 13 September 2024 secara eksklusif hanya di live YouTube TV Tani Indonesia bersama saya Rizky Amalia. Inilah Kementan Gaspol. Tani Lovers, Kementan Gaspol ini merupakan program TV Tani Indonesia yang mana merupakan suatu bukti bahwa Kementerian Pertanian senantiasa terus berupaya memberikan perbaruan informasi dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas terkait program strategis Kementerian Pertanian, yakni PAT atau penambahan areal tanam melalui irigasi perpompaan, pompanisasi, optimasi lahan rawa, cetak sawah, dan juga tumpang sisip padi gogo. Dan melalui program ini, Bapak Ibu Tani Lovers diharapkan mendapatkan informasi terbaru terkini terkait kabar pertanian di Indonesia supaya menghadirkan kabar terkini dan juga keterbukaan informasi kepada masyarakat secara luas. Dan Tani Lovers serta insan tani sekalian, bahwa perlu kami beritahukan Kementerian Pertanian tidak hanya melalui program penambahan areal tanam, tapi juga sedang gencar-gencarnya memperluas lahan produksi padi dan mengintegrasikan dengan subsektor terkait. Program ini dirancang sebagai kegiatan pertanian yang berbasis korporasi mulai dari hulu hingga hilir dalam rangka mewujudkan swasembada dan lumbung pangan dunia pada tahun 2029. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke narasumber kita pada pagi hari ini, silakan mari kita simak tayangan berikut ini. Merah putih di dada. Sejak awal dilantik akhir Oktober 2023, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melihat dampak kekeringan El Nino menjadi masalah global yang harus ditangani secara serius karena akan berimbas pada ketahanan pangan nasional. Sejumlah wilayah di Indonesia menurut BMKG masih mengalami kekeringan. Menteri Pertanian menyebut pompanisasi sebagai solusi tercepat menghadapi kekeringan. Pasalnya, petani dapat langsung memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lahan pertanian. Pompanisasi efektif karena dapat segera diterapkan, dilakukan dengan yang terlalu besar, serta bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Dalam rangka menjaga produksi pangan utamanya beras dalam kondisi aman dan jumlah cukup, Kementan melaksanakan program penambahan areal tanam melalui percepatan kegiatan pompanisasi, irigasi perpompaan, tumpang sisip padi gogo, serta optimasi lahan. Baik Tani Lovers, tentunya kami juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kembali bahwa Kementerian Pertanian senantiasa membuka hotline atau kontak darurat mengenai pengaduan pompa, yang mana untuk kepada para petani atau Tani Lovers di sini yang kiranya melihat areal persawahan yang sedang atau akan dan melakukan pertanaman namun terkendala karena kekurangan air padahal ada sumber air di dekatnya, bisa langsung saja menghubungi narahubung pompanisasi kami di nomor berikut ini, yaitu 0852 1121 8544. Sekali lagi 0852 1121 8544. Dan untuk informasi lebih lanjut, silahkan Tani Lovers, Bapak Ibu bisa langsung melihat di sosial media kami di Instagram di @Kementerian Pertanian dan @tvtani Indonesia, dan langsung saja dapat menyebutkan masalah, kondisi lahan, dan sertakan luas lahan dan juga kondisi air. Oke, baik, kita akan langsung saja masuk ke narasumber kita yang pertama. Kita akan terbang ke daerah Wonosobo, yaitu Desa Bomerto. Dan kita akan terhubung langsung kepada Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Wonosobo, yaitu Bapak Dwiyama Satyadi Budiayu. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Oke Bapak, bisa disampaikan kepada Tani Lovers ini sedang ada di lahan mana Bapak? Dan seperti apa kondisinya saat ini Bapak? Kami ada di Kelompok Tani. Mohon izin Bapak, suaranya kurang terdengar dengan jelas, bisa sedikit lebih dekat dengan kamera? Ya, nggak kurang masuk Pak. Dengar, Mbak? Oke, coba bisa diulangi kembali. Sedang ada di lahan mana nih Bapak, dan seperti apa kondisinya saat ini? Ya, kami ada di hamparan Kelompok Tani Muka Subur, Desa Bomerto, Kecamatan Wonosobo. Kondisi di sini Masih terputus suaranya, mohon izin bisa dibantu. Karena di sini sayang sekali visualnya bagus sekali ya Bapak. Namun suara untuk audionya masih belum terhubung. Oke, sembari kita masih menuju dan juga menunggu dari audio Desa Bomerto Wonosobo, mungkin bisa suaranya lebih keras lagi kepada Bapak Dwiyama, mohon izin. ya sudah. Ya, Mbak? bisa terdengar jelas Bapak. Ya, mohon izin dipersilakan Bapak lanjutkan. Ya. Jadi kami ulangi, ini kami ada di hamparan sawah dari Kelompok Tani Muka Subur, Desa Bomerto, Kabupaten Wonosobo, dan suasananya juga sekarang cerah, karena sudah beberapa hari ini kita sudah turun hujan, Mbak, sehingga pagi hari ini kelihatan cerah, mudah-mudahan nanti sampai acara ini selesai. Baik, untuk bantuan dari Kementan sendiri, itu menerima apa saja Bapak di daerah Wonosobo ini, di Desa Bomerto khususnya? Di Bomertonya sendiri ada bantuan untuk pompanisasi, 1 buah pompa untuk ukuran 3 inci. Tetapi secara keseluruhan untuk Wonosobo, kita mendapatkan 54 untuk pompanisasi, kita mendapatkan 54 pompa, ukurannya adalah 3 inci dan ada 2 unit yang 4 inci. Ya, totalnya memang 54, sebarannya ada yang 36 itu ada di Kelompok Tani, yang 38 ada di Kelompok Tani, kemudian yang 16 itu ada di Brigade Dinas, dan juga di Brigade Kodim 0707 Wonosobo. Kemudian juga terkait dengan irigasi perpompaan, kita ada alokasi untuk 8 unit, yang 4 unit itu reguler, kemarin sudah kita sekarang proses di lapangan sekitar ada 4 titik dan rata-rata sekitar 60% untuk pembangunannya. Kemudian yang 4 berikutnya yang dari refocusing maupun dari ABT itu dalam proses perencanaan. Baik, untuk secara keseluruhan luas lahannya berapa di daerah Wonosobo, Pak? Kalau potensinya kita ada 1.379 untuk sawah tanda hujan. Kemudian realisasi yang sudah kita lakukan sekitar 984,3 hektar sampai per 10 September 2024. Jadi dari potensi yang ada dengan realisasi kita sudah mencapai 17,38%. Itu 71,38%. Baik, untuk produksinya seperti apa sejauh ini setelah menggunakan sebelum dan setelah menggunakan pompa bantuan dari Kementan? Ya, karena dengan adanya bantuan ini kan otomatis petani bisa mengolah sawahnya ya. Karena kalau beberapa tempat di Wonosobo itu kalau sudah kemarau itu ya sama sekali tidak bisa diolah karena memang nggak ada sumber air yang bisa dimanfaatkan. Tapi untuk yang bantuan dari Kementan ini kita mencari tempat-tempat ada hujan yang di situ ada sumber-sumber air, entah itu dari sungai atau dari mata air kalau masih ada. Kalau sumur kita nggak ada. Sumur
dari beberapa tempat yang memang potensi untuk kita kembangkan menjadi sawah itu tidak ada, sehingga full kita yang sekarang ini untuk pada hujan kita menggunakan pompa yang dari Kementan. Baik, terima kasih Bapak Dwi Ama. Bapak mungkin bisa kita lanjutkan dengan Kepala PSEKP Kementan. Oh iya. Baik, kita sambil jalan-jalan juga ya Bapak ya, memperlihatkan kepada tadi lover semua bagaimana kondisi lahan pertanian di Wonosobo terkini. Halo Bapak, Ya. Sudah bisa mendengar suara saya? Sangat dengar, jelas dengar. Baik, Pak bisa disampaikan Mbak. seperti apa keterlibatannya Pak sejauh ini Pak? Ya, jadi ini Wonosobo tadi sudah disampaikan sebagian besar oleh Pak Kadis. Wonosobo ini unik Mbak, karena Wonosobo ini kan daerah dataran tinggi, sehingga sawah-sawahnya itu hampir secara keseluruhan itu berbentuk terasering ya. Nah, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri pada saat kita mencari sumber air, karena begitu kita menemukan sumber air, kita harus menentukan titik baginya ya. Jadi ini sangat menarik, dan kebetulan dengan terasering ini begitu kita bisa menentukan titik tertinggi, maka aliran air ke bawah itu bisa lebih banyak yang bisa diairi gitu Mbak. Nah, dan yang unik lagi Wonosobo ini Mbak, sejak Juli kalau tidak salah sampai sekarang itu mungkin satu-satunya kabupaten yang tiap hari itu melaporkan adanya pertambahan luas tanam. Artinya walaupun hanya sekitar 0,6, 0,3 itu petani karena keberadaan airnya cukup memadai, itu mereka senantiasa melaporkan perkembangan PAT-nya, khususnya di daerah sawah tanda hujan. Begitu Mbak. Baik, dengan komunikasinya terkait tadi Bapak sampaikan yaitu tentang sumber air. Ini sumber airnya dari sungai atau bagaimana? Bisa disebutkan ini dari mana Pak? aliran dari sungai, kemudian juga disuplesi dari mata air, sehingga ini walaupun tadi saya lihat salurannya kecil, tapi sumber airnya cukup besar ya. Dan itu dengan dilakukan pengaturan dibendung sedikit, itu sehingga airnya bisa dengan mudah untuk dipompa ya, dialirkan ke areal persawahan. Baik Bapak, terima kasih Bapak Sudi Mardianto. Bapak, kita bisa sambil ngobrol untuk sebagai closing dengan kelompok tani di sana Bapak. Dengan kelompok ini Pak, mungkin izin, ini kebetulan kan ini juga hand in hand dengan TNI ya. Pak Siter akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan... Boleh, sebagai closing Bapak, boleh. Bapak Pasifer, yaitu Bapak Iwan Nafari. Dipersilakan. Siap, betul. Izin kami perkenalkan Pasiter Kodim 0707 Wonosobo. Kebetulan kami sebagai Pasiter. Ya, silakan Mbak, silakan. Ya Bapak, sebagai closing dan juga bisa memberikan informasi kepada Tani Lovers untuk keterlibatan TNI kepada pertanian Indonesia khususnya di Wonosobo seperti apa Bapak? Siap, terima kasih. Dalam intinya Kodim 0707 Wonosobo itu selalu mendukung program pemerintah dalam hal ini di bidang pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Itu sangat-sangat penting sekali. Salah satu tugas Babinsa kami yaitu melaksanakan pendampingan langsung di lapangan terkait dengan perluasan areal tanam tersebut. Dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan tersebut, Babinsa kami mengecek langsung di lokasi, yaitu buktinya artinya bahwa kegiatan PAT itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Baik, terima kasih Bapak Sudibyo, Bapak Iwan Nafari, dan juga Bapak Duyama Satyani serta Bapak Sudi Mardianto yang sudah memberikan laporan terkini terkait lahan pertanian di Desa Bomerto, Wonosobo, kelompok tani Moga Subur. Baik, kita akan lanjut Tani Lovers ke narasumber berikutnya, ke daerah berikutnya kita akan terbang ke daerah Riau, yaitu Desa Pematang Sike, Kecamatan Rimbang Melintang. Oke. Siap, kita akan terhubung dengan Bapak Liverdi selaku Direktur Buah dan Florikultura Ditjen Hortikultura. Seperti yang tadi kita sudah lihat ya, kalau sebelumnya tadi di Wonosobo sudah mendapatkan 54 pompa dari Kementerian Pertanian, yaitu sebesar 3 inci dan juga 4 inci. Dan kemudian di Wonosobo juga mendapatkan irigasi perpompaan sebanyak 8 unit. Karena tadi juga disampaikan dari Bapak Kepala Dinas bahwa di daerah Wonosobo ini
lahannya itu seluas 1.700 ya, lahan tak ada hujan, dan sejauh ini sudah terairi dengan baik dan sudah optimal sebesar 900 hektar, atau bisa juga dari target sudah terpenuhi sebesar 71%. Dan tadi juga kita juga disampaikan ya oleh Bapak Kepala Dinas serta Bapak Kepala PSEKP Kementan bahwa di Wonosobo tadi itu sistemnya sangat unik ya Tani Lovers, yaitu menggunakan terasering dan juga terairi dengan baik dari air sungai. Dan di mana Tani Lovers bisa lihat bahwa memang Kementerian Pertanian ini selalu memberikan bantuan kepada para petani, penyuluh dan juga teman-teman yang sekiranya membutuhkan bantuan pomparisasi atau kekurangan air, dikarenakan supaya air berkurang, entah itu karena kekeringan atau memang masih belum terhubung dengan baik. Oke, kita akan langsung saja terhubung kepada Bapak Liverdi selaku Direktur Buah dan Florikultura Ditjen Hortikultura. Selamat pagi Bapak. Masih belum? Oke, baik, siap. Teman-teman lovers, bisa kita tilik kembali ya. Bagi Tani Lovers semuanya sekiranya yang membutuhkan informasi terkait pertanian Indonesia, lahan pertanian, kemudian juga info-info menarik ya, seperti tutorial dan kemudian beberapa petani yang diangkat kisahnya, bisa langsung saja melihat di YouTube kami, yaitu di TV Tani Indonesia, karena kami terus menyajikan informasi terkini terkait lahan pertanian di Indonesia dari YouTube dan juga di sosial media. Jadi untuk para Tani Lover semuanya yang mungkin masih bertanya-tanya kira-kira Kementan itu sudah memberikan apa saja sih bantuan kepada para petani, atau sepertinya mau mengetahui informasi unik terkait sektor pertanian Indonesia, bisa langsung saja lihat langsung di YouTube dan juga Instagram kami di TV Tani Indonesia. Oke, Tani Lovers, tentunya kami juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan apabila ada teman-teman di sini yang menonton melihat adanya areal persawahan yang sedang atau akan atau sudah melakukan pertanaman, bisa langsung hubungi narahubung pompanisasi kami di 0852 1121 8544. Sekali lagi 0852 1121 8544. Oke, nanti bisa langsung saja hubungi ke narahubung tersebut dengan menyebutkan daerah dan seperti apa kondisi lahannya dan di mana kondisi air atau sumber air berada, dan bisa langsung saja berikan masalahnya. Oke, karena mungkin masih belum terkonek ya, belum terhubung dengan Rio, kita akan langsung ke narahubung kita berikutnya, yaitu dari Pati, Jawa Timur, di Desa Bungas Rejo. Kita akan terhubung dengan Ibu Nikentri Mainingrum selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Selamat pagi, Ibu, apakah suara saya bisa terdengar? Oke, baik. Halo, selamat pagi Ibu. Ibu Niken bisa mendengar suara saya? Tes suara apa? Tes ya. Bisa? Suara saya bisa terdengar, Mbak? Terdengar Ibu. Ya. Terdengar suara Ibu. Saya sudah bisa terdengar. Siap. Suara saya sudah terdengar ya Bu. Mohon izin ini masih di mute sepertinya. Bisa dibantu. Ya, ini Tani Lovers, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, yaitu Ibu Nikentri Mainingrum, dan juga kita sudah mulai mencoba untuk menghubungi dari Desa Bungas Rejo ya, Pati, Jawa Timur. Dan nanti kita selain dengan Ibu Niken, kita juga akan ada Kepala BSIP Lingkungan, yaitu Bapak Nur Hasan. Dan kita masih mencoba. Halo, selamat pagi Ibu Niken, suara saya terdengar? Oke, baik. Sepertinya masih berusaha untuk terhubung dengan kami karena memang ya sistem online ini masih membutuhkan sinyal yang harus baik gitu ya, Tani Lovers. Ya, halo Ibu, selamat pagi. Suara saya sudah terdengar? Masih di mute, Ibu? Oke. Untuk visualnya sudah baik dan sudah benar posisinya.
Suara saya diaktif. terdengar enggak, Mbak? Halo? Sudah terdengar Ibu. Ya. Oke, Ibu bisa diinformasikan kepada Tani Lover semua, ini Ibu sedang di lahan mana Ibu dan seperti apa kondisinya Ibu? Bisa disampaikan? Halo Ibu Niken. Baik teman-teman, untuk Desa Bungas Rejo ini terletak di dekat Embung Kembang Kempis yang baru saja beroperasi di bulan Juli, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa embung ini membendung air laut agar tidak masuk ke Sungai Silugonggo, sehingga air yang ada di Kembang Kempis ini dipompa untuk mampu memberikan penanaman yang baik pada tanam padi dan juga mendukung penambahan areal tanam di Kecamatan Jakenan, Pati Gabus, dan Sukolilo, yang mana lahan pertanaman padi ini berada di sepanjang aliran Sungai Silugonggo atau Juana. Kita sembari masih berusaha menghubungi narasumber kita yang ada di Pati, Jawa Timur, yaitu Ibu Niken. Kita masih akan terus mencoba, dan teman-teman, di sini kita selalu memberikan informasi terbaru terkini setiap harinya jam 9 pagi, yaitu di program Kementan Gaspol. Jadi jangan lupa Tani Lover semuanya, Bapak Ibu dan seluruh insan pertanian bisa memberikan informasi terkini dan juga menyebarluaskan ya terkait lahan pertanian di Indonesia. Oke. Selanjutnya masih bisa terhubung. Halo Ibu Niken, selamat pagi sudah. Selamat pagi. Kami dari Pati, Mbak, Jawa Tengah ya, bukan? Ayo mohon izin Ibu. Iya, baik, Pati Jawa Tengah. Siap. Dipersilakan ya, Ibu untuk sekarang saat ini berada di lahan kelompok tani Makaryo Makmur, ya, Desa Bungas Rejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, yang kebetulan kemarin mendapatkan bantuan irigasi perpompaan. Ini sudah terbangun di sana, ini bisa kelihatan ya, itu sudah terbangun dan sudah dimanfaatkan oleh kelompok tani ya untuk pertanaman di mulai bulan Agustus September. Alhamdulillah ini menjadi berkah buat para petani kami, ini khususnya setelah dioperasionalkan bendung Kembang Kempis di Desa Bungas Rejo ini, sehingga yang dulunya petani tidak pernah tanam di musim-musim kemarau seperti ini karena ada air laut yang masuk ke sungai, ya istilahnya ini pasang, sehingga air di sungai ini tidak bisa dimanfaatkan oleh petani untuk bisa mengairi sawahnya. Alhamdulillah tahun ini didukung dengan juga adanya bantuan-bantuan pompa, kemudian irigasi perpompaan. Ini alhamdulillah sepanjang Sungai Juana atau Silugonggo ini semua mereka bisa tanam di MT ketiga dengan komoditas tanaman padi. Ini sungguh luar biasa. Kemarin laporan kami terakhir Agustus, ini merupakan rekor tertinggi kami, yang dulunya kami tidak pernah mencapai di angka lebih dari 3.000 hektar di Kabupaten Pati. Ini alhamdulillah bisa kami mencapai di bulan Agustus ini, luas tambah tanam kami ada sekitar 5.500 hektar lebih. Ini masih terus menerus kami pacu di bulan September ini. Air kebetulan kami juga ada gelontoran. Ya, terima kasih juga dari BDWS yang sudah mensupport kami. Jadi sumber air ini kami masih tergantung dari Waduk Kedung Ombok. Ini kemarin sempat dibuka 3 hari dan ini juga kami teman-teman untuk mempercepat pertanaman. Jadi bantuan dari Kementerian Pertanian, baik itu pompanisasi maupun IRPOM, ini benar-benar dimanfaatkan petani untuk penyelamatan kemarin di MT2. Jadi mereka bisa sampai panen dan percepatan pertanaman di MT ketiga. Jadi target kita memang mudah-mudahan bisa mencapai lebih dari 10.000 PAT kita ya, 10.482 hektar. Ini sampai dengan tanggal 11 September kami sudah di angka 10.970
7 hektar. Harapan kami kemudian ini cuaca juga mendukung, ya. Kemarin juga ada hujan selama 3 hari, ini cukup membantu juga para petani. Kemudian ini bisa kita kawal sampai dengan panen di bulan November. Karena apa? Lahan-lahan di sini ini memang lahan-lahan yang rawan banjir. Jadi mereka harapan November bisa panen, karena Desember Januari ditakutkan kalau sudah musim hujan dan dengan curah hujan tinggi ini di sini adalah lahan-lahan yang rawan terhadap banjir. Jadi alhamdulillah Pati dengan earpomnya ada 30 unit, kemudian pompa 59 dan brigade baik di dinas yang ada 24 maupun di Kodim ini sudah dimanfaatkan semuanya oleh para petani kami. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi niat baik kita, petani kita tetap semangat untuk berbudidaya dan Bu, bisa panen. Izin untuk 10.000 hektar ini target proyeksi jumlah panennya berapa banyak Ibu? Bisa disampaikan kepada Tani Lovers? Ya, dari jalan sana Bu. Oke, ya. Ini kami disupport dari teman-teman TNI, dari teman juga dari BSIP yang juga selalu mengawal kami. Dari Pak Kepala Desa, Pak Camat, semuanya mensupport ya, karena ini adalah masalah semuanya ya, ketahanan pangan ini adalah kita harus semua support di sana agar nanti benar-benar produksi tanam padi kita ini bisa berhasil, bisa mencukupi kebutuhan nasional. Dan padi merupakan bisa diperlihatkan untuk lahan pertanian di sana Ibu, supaya Tani Lovers di sini bisa melihat kondisi lahannya secara langsung. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu bisa untuk tidak berbaris, sehingga Tani Lovers yang menyaksikan dari seluruh Indonesia ini bisa melihat lahannya gitu. Nah, bisa disampaikan juga Ibu bagaimana untuk proyeksi target dari jumlah panen Ibu tadi dari 10.000 hektar, karena tadi sudah disampaikan bahwa memang pomparisasi yang sudah diberikan dari Kementan sudah optimalisasi dengan baik. Seperti apa Ibu bisa disampaikan terkait proyeksi panennya Ibu? Ya, untuk harapan kami sih ya bisa panen semua ini ya, 10.000 ya. Meskipun nanti barangkali seandainya ada serangan hama atau apa, di sini juga kaitannya dengan air biasanya ya. Ini harapan kami tidak terjadi lah gitu ya. Semua bisa panen semua. Amin ya Pak. Amin ya. Luar biasa. Baik Ibu Niken, kita bisa berganti ke Bapak TNI boleh? Mungkin bisa sambil berjalan-jalan juga supaya Tani Lovers di sini melihat lahannya, karena sepertinya bisa dilihat Tani Lovers bahwa lahan tadi yang di belakang dari Ibu Niken sangat luas sekali ya, dan sudah disampaikan juga tadi bahwa lahan ini memang 10.000 hektar gitu ya. Boleh disambung dengan Bapak TNI, mohon izin. Dari TNI, monggo yang mewakili dari TNI, Pak, ini monggo bisa diambil. Ya. Baik, Tani Lovers. Sekali lagi kita akan masih mencoba terhubung dengan Bapak TNI di daerah Desa Bungasrejo, Pati, Jawa Tengah. Yang mana tadi sudah disampaikan bahwa di desa ini terletak di dekat embung Kembang Kempis yang baru saja beroperasi pada bulan Juli, yang mana ini fungsinya untuk membendung air laut sehingga tidak masuk ke area lahan persawahan, dan karena dikhawatirkan itu dapat menghambat pertanaman padi. Dan juga tadi juga disampaikan bahwa memang di daerah Desa Bungasrejo ini sudah menerima irigasi perpompaan sebanyak 30 unit dan pompa sebanyak 59 unit. Dan juga kita bisa langsung terhubung dengan Bapak TNI. Halo, selamat pagi. Halo Bapak. Dengar Pak. Dari Dan Ramil Jakenan, bisa mendengar suara saya?
kameranya masih belum aktif, Bapak mohon izin bisa diaktifkan terlebih dahulu supaya Tani Lovers di sini bisa melihat kembali kondisi terkini terkait lahan pertanian di Pati. Halo Bapak, dengan Bapak siapa saya berbicara? Oke, suaranya masih di mute, mohon izin bisa dibantu untuk tidak di mute. Halo. Oke, Bapak sudah bisa terhubung karena... Halo. Iya, Bapak sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Oke, sayang sekali Tani Lovers sepertinya karena memang waktu kita yang sudah menyusut ya. Dan terima kasih kepada Ibu Niken dan juga kepada para Bapak Ibu sekalian penyuluh serta Bapak TNI yang sudah terhubung dengan kami tadi di Desa Bungasrejo Pati, Jawa Tengah. Selamat kembali beraktivitas karena kita akan harus lanjut ke narasumber berikutnya di Desa Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang dari Riau. Dan kita akan terhubung dengan Bapak Liverdi selaku Direktur Buah dan Florikultura di Ditjen Hortikultura. Halo, selamat pagi Bapak Liverdi, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Ya, sudah Mbak Kiki, selamat pagi. Pagi Bapak, Bapak bisa diinformasikan kepada Tani Lovers ini Bapak sedang di lahan mana Bapak dan seperti apa kondisinya? Ya, selamat pagi para Tani Lovers, kami infokan sesuai dengan petunjuk Bapak Menteri bahwa kami harus berada di lapangan. Oleh karena itu sekarang kita berada di Kepengguluan Pematang Sikek. Kepengguluan itu kalau kita di Jawa namanya desa, tapi di sini Kepengguluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Dan sekarang kami menyampaikan bahwa Riau secara keseluruhan memang agak terlambat ya untuk kita progres pertanaman. Karena memang kami ditempatkan di sini bulan Juni dulu, dan di sini betul-betul dibutuhkan pompa. Dan pompa kita baru turun itu bulan Juni. Dan kita mengajukan 1.220. Awalnya baru turun 240, sekarang sudah 985 Mbak Kiki. Jadi alhamdulillah dampak pompa ini betul-betul kita rasakan. Ada 3 program di Kepulauan Riau, di Provinsi Riau. Pertama adalah OPLAH, optimalisasi lahan, kemudian pomparisasi dan padi gogo. Nah, untuk OPLAH yang semula kita hanya mensupport untuk pembangunan fisik dan olah tanah, tetapi itu membutuhkan pompa juga ternyata. Nah, begitu pompanya datang, langsung action tanamnya. Sekarang sudah tanam 85% Mbak Kiki. Kita tinggal hanya 15% lagi dari 3.335 hektar. Jadi sebentar lagi akan kita tuntaskan di bulan September ini untuk OPLAH 100%. Dan yang menggembirakan Mbak Kiki, untuk pomparisasi kita sudah melebihi 110%. Jadi target kita dari 18.500 sekarang sudah sampai 20.000 hektar. Dan ini sangat menggembirakan karena begitu pompa datang, kita di bulan Agustus dan September itu semua kita bergerak dan kita bisa tanam. Walaupun untuk padi gogo kita memang ada kendala, karena targetnya 17.000 hektar itu, sementara lahan yang tersedia itu hanya 2.000 hektar. Dan ini, tapi kita bisa kejar melalui pomparisasi dan kegiatan OPLAH. Dan Mbak Kiki, satu lagi yang menggembirakan kita dari Riau ini, pertanaman di Riau sekarang sudah surplus lebih dari 10.000 hektar. Nanti diperkirakan di September ini kita akan surplus pertanamannya 17.000 hektar. Jadi ini luar biasa. Program pomparisasi ini bisa meningkatkan pertanaman di samping mempertahankan pertanaman yang ada, dan kita juga meningkatkan pertanaman. Ini bisa dilihat ini hamparan yang ada di Rimba Melintang ini semuanya sudah tanam sekarang. Jadi walaupun terlambat, tetapi begitu ada pompa kita bisa tanam. Kita saksikan para petani kita mulai tanam, dan juga benih-benihnya juga sudah siap untuk ditanam. Dan ini di samping saya, Pak Kiki, ada Pak Kadis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pak Aldi. Tapi ini bukan Aldi Taher, tapi ini Aldi Rohil. Nah, Pak Aldi Rohil nanti akan menjelaskan lebih detail tentang progres pomparisasi dan kegiatan optimal lahan di Kabupaten Rokan Hilir. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Dir. Sebagai PJPAT Riau,
khusus untuk wilayah Rokan Hilir. Sekarang kita sudah disentuh melalui program UPSUS. Ada optimasi lahan, rawa, ada pompanisasi, irigasi perpompaan, bahkan parigogo. Alhamdulillah sampai saat sekarang Pak Direktur selaku PJPAT Riau sudah membantu kita beserta timnya sudah turun ke Rokan Hilir. Mudah-mudahan kita di September dapat mencapai target. Terima kasih Mbak Kiki. Baik Bapak, bisa disampaikan Bapak seperti apa produksinya sejauh ini Bapak kepada Tani Lovers? Kalau sekarang di Rohil sudah melewati angka di atas 3.000 hektar. Mudah-mudahan nanti sebelum berakhir bulan September kita sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, bahkan lebih surplus. Demikian Mbak Kiki. Untuk pertanamannya sejauh ini setahun sudah berapa kali Bapak? Dan mohon izin mungkin bisa diputar kameranya seperti sambil berjalan supaya Tani Lovers di sini bisa melihat lahannya secara luas, karena ini untuk secara visual sangat bagus sekali ya, terlihat dari kami. Betul, sangat Mbak Kiki. jelas. Ini di sini ada hamparan 250 hektar. Ini ada 250 hektar hamparan yang ada di sini. Ini hamparan ya boleh dikatakan yang tidak terlalu besar, karena di Rohil ini kita punya hamparan yang 600 hektar ada, yang sampai 700 hektar ada. Kalau ini kita lihat, karena kita ingin menyaksikan ya kegiatan aktivitas yang mulai dari tanam sama persemaian, bagaimana kesiapan pertanaman di sini, persemaiannya sudah siap, kemudian pengantara juga sudah siap. Jadi kami sengaja menghadirkan di desa ini, di kepemuluan ini untuk menyaksikan bahwa ini siap untuk ditanam. Insya Allah nanti September di titik ini saja ada 250 hektar Mbak Kiki. Untuk sumber air ini dari mana Bapak? Bisa disampaikan pada Ya. Tani Lovers? Sambil melihat Ya, lahannya, betul. coba lihat. Bisa Ini digeser kan kameranya. kebetulan, kalau sebelumnya ini kan begitu pompa kita datang, kita manfaatkan dengan pompa. Nah, hari ini nih kebetulan 2 hari sudah mulai turun hujan. Jadi kita juga memanfaatkan air yang ada, air hujan. Tapi sebelumnya itu adalah dari pompa yang sudah dibersihkan. Jadi di Riau ini Mbak Kiki, khususnya di Rohil, sebetulnya kita diuntungkan kondisi alamnya, di mana alamnya itu ada sungai yang tersedia cukup luas. Hanya saja air yang ada dari sungai ini itu hanya 2 bulan sekali akan naik pasang ya. Tetapi tidak bisa kita naikkan ke areal tanam. Nah, untuk itulah keberadaan pompa pentingnya Mbak Kiki. Alhamdulillah membantu pompa, termasuk juga yang lahan oplah yang semula tidak ada pompanya, sekarang kita support pompa, begitu pompa datang supaya bisa tanam. Nah, ini bisa kita saksikan pompanya Mbak Kiki sudah bisa mengalir. Nah, ini baru kita distribusikan, airnya bisa mengalir juga. Ini pompanya dan air cukup bagus. Jadi Mbak Kiki, Riau ini berpotensi untuk bisa kita tanam 3 kali. Airnya tersedia. Kita di sini di Riau punya sungai-sungai besar dan itu rutin dalam sebulan 2 kali naik. Ya. Ada pengaruh alam yaitu karena pasang naik, karena ada daya tarik bulan itu menyebabkan air naik. Tetapi butuh dari longsorik yang sudah kita bangun itu butuhkan pompa untuk menaikkan dari longsorik untuk ke area tanaman. Nah, itulah fungsi pompa Mbak Kiki. Baik, Bapak Ali Ferdi untuk informasinya. Terima kasih atas informasi Bapak Ali Ferdi dan juga Bapak Aldi dari Desa Pematang Sike, Kecamatan Rimba Melintang, Riau. Baik, Tani Lovers semuanya, kita sudah jalan-jalan dari Wonosobo, kemudian juga ke Pati, serta ke Riau pada hari ini. Dan kita sudah mendapatkan kabar dan kondisi secara langsung dan terkini terkait lahan pertanian, sektor pertanian di Indonesia. Dan tentunya kami tidak bosan-bosan sekali lagi mengingatkan kepada Tani Lovers bahwa Kementerian Pertanian selalu membuka kontak darurat atau hotline pengaduan pompa. Jadi apabila ada petani yang
terkendala karena kekurangan air dikarenakan adanya kekeringan atau kurangnya suplai air padahal ada sumber air di dekatnya, dan juga tani lovers yang sekiranya melihat ada areal persawahan yang sedang atau sudah melakukan pertanaman namun punya kendala karena kekurangan suplai air, bisa langsung saja menghubungi narahubung pompanisasi kami di nomor berikut ini di 0852 1121 8544. Sekali lagi 0852 1121 8544. Dan apabila Bapak Ibu para penyuluh dan juga dari jajaran Kementerian Pertanian ingin memberikan kabar serta informasi langsung terkait lahan pertanian di wilayah Bapak Ibu, langsung saja mengunjungi dan menghubungi sosial media kami di Kementerian Pertanian dan juga TV Tani Indonesia. Baik, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rizky Amalia mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dan juga kebersamaan Anda. Jangan lupa terus untuk saksikan Kementan Gaspol.